Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, seorang bapak-bapak sedang berada di laut. Hobinya adalah surfing, yaitu dengan papan selancarnya. Dan satu kali bapak ini ketika berselancar, dia mendapati bahwa ternyata ada seorang anak kecil usia 8 tahun ikut berselancar. Kaget sang bapak. Anak kecil biasanya main pinggir pantai. Ini ada anak kecil surfing, berselancar dengan papan selancar, berani menghadapi ombak, tidak takut. Jadi sang bapak ini bertanya kepada anak kecil ini, "Siapa namamu, nak?" Lalu dia jawab, "Shane." "Kamu kok berani sekali main di laut, mau surfing seperti ini?" Dan kemudian Shane berkata, "Saya sudah belajar bagaimana caranya berselancar. Tapi ini ombak besar, ini bukan mainan anak kecil." Lalu Shane berkata, "Om, lihat itu di pantai situ, yang sedang duduk itu, papa saya tuh. Papa saya sedang mengawasi saya kalau saya bermain selancar ini. Kalau ada apa-apa, saya tahu dia akan turun dan segera menyelamatkan saya." Anak ini punya pegangan damai sejahtera, sehingga bahwa kalau sampai terjadi apa-apa, dia tahu ayahnya akan selamatkan, akan hidupnya. Bapak Ibu, di dalam dunia ini satu hal yang paling sulit kita jaga stabil dalam hidup adalah damai sejahtera. Kadang-kadang kita bangun pagi enak, siang hilang damai sejahtera karena masalah. Kadang-kadang pagi sampai siang oke, malamnya kita punya masalah. Damai sejahtera itu terlalu mudah untuk bisa hilang, bisa dicuri, bisa diserang. Lalu orang menjadi tidak punya damai sejahtera. Damai sejahtera itu mahal. Kalau saudara tidak punya damai sejahtera, Anda sulit bekerja dengan baik. Sulit fokus. Anda mahasiswa, Anda sulit belajar. Damai sejahtera itu kalau hilang dari kehidupan kita, tidur aja nggak bisa. Berapa banyak yang pakai obat tidur? Sulit kita mau tidur. Waktu mau tidur enak, begitu mulai mau merem-merem, timbul sesuatu pikiran mengenai masalah. Apa yang terjadi? Kita kleplak-kleplak di atas tempat tidur sampai pagi. Berapa banyak kali kita makan, kita tidak bisa rasakan nikmatnya makanan. Berapa banyak kali ketika damai sejahtera hilang, mau keliling dunia model kemanapun, tinggal di hotel yang terbaik sekalipun, lihat pemandangan yang sangat indah sekalipun, itu semua hambar. Karena kita hilang damai sejahtera. Itu sebabnya Yesus berkata, "My peace I give unto you." Damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Damai sejahtera itu penting. Itu sebabnya saudara dan saya harus berusaha menjaga damai sejahtera dalam hidup. Suami istri kalau sudah hilang damai sejahteranya, masalah. Orang tua dan anak kalau sudah hilang damai sejahteranya, masalah. Dunia bisnis, di kantor kalau sudah hilang damai sejahtera, problem. Damai sejahtera itu mahal Bapak Ibu. Kalau Anda hilang damai sejahtera, teman saudara adalah stres. Teman saudara adalah depresi. Teman saudara adalah pikiran yang enggak-enggak. Orang yang hilang damai sejahtera itu seperti ikan yang keluar dari akuarium dan ada di lantai. Mau sampai kapan dia seperti itu? Itu sebabnya kita harus hati-hati menjaga damai sejahtera kita. Bapak Ibu, mari kita melihat satu kebenaran firman, yaitu peaceful heart. Hati yang penuh damai sejahtera. Mari kita lihat itu di dalam Lukas pasal yang ke-8, 22 sampai ayat 25. Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25,
kita mau lihat bagaimana murid Tuhan Yesus kehilangan damai sejahtera. Apa penyebabnya? Bagaimana cara menjaganya? Mari kita lihat. Lukas 8:22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Bapak Ibu, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita betapa mudahnya seseorang hilang damai sejahtera. Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik perahu dan menuju seberang. Di tengah jalan Yesus ketiduran, mereka masih ada damai sejahtera. Lalu hilang damai sejahtera itu karena taufan datang, angin, badai datang, menyerang mereka. Dan sebagai pelaut profesional mereka tahu nasib mereka sebentar lagi habis. Alkitab saja berkata mereka memasuki situasi yang berbahaya. Disitulah mereka datang kepada Yesus waktu sudah hilang damai sejahtera mereka. Sudah hilang kemampuan mereka mengatasi masalah. Baru datang kepada Yesus. Guru, Guru, kita binasa. Kalau baca ayat lain, mereka marah kepada Yesus. Yesus bangun dari tertidur. Mungkin masih kucek-kucek mata. Masih angop lagi. Lalu Yesus perintahkan angin ini. Diam, teduhlah. Angin dan badai tidak berhenti 30 menit kemudian. Tidak pula berhenti 15 menit kemudian. Tidak pula berhenti 5 menit kemudian. Angin dan badai yang diperintah oleh Yesus itu berhenti langsung. Diam, tenanglah. Diam. Makanya murid-murid kaget. Ini orang apa ini? Bisa perintah angin dan badai. Dan air, ini orang apa ini? Dan di situ mereka dapat kembali damai sejahtera mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kadang-kadang masalah itu mencuri damai sejahtera kita. Betul? Dan kita tidak pernah tahu kapan masalah itu serang kita. Saya paling takut ngangkat telepon itu kalau malam. Malam itu maksudnya jam 11 ke atas. Jam 12. Jam 1. Jam 2. Apalagi kalau telepon itu tidak ada nomornya. Maksudnya tidak ada namanya. Apa? Takut. Ini beritanya baik apa enggak? Habis angkat telepon ini bisa tidur apa enggak? Semua kita gampang terserang. Damai sejahtera hilang. Tapi mari kita belajar dari ayat-ayat ini. Bagaimana bisa menjaga damai sejahtera itu. Bagaimana, apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya damai sejahtera itu tetap ada. Nomor 1 Bapak Ibu. Selalu ingat bahwa kita ini anak Allah. Amin. Kalau kita menghadapi satu masalah, ingat dahulu, apapun terjadi aku anak Allah. Titik. Itu modal saudara untuk tenang. Itu modal saudara untuk tetap damai sejahtera itu ada. Makanya Yesus berkata, aku tidak biarkan kamu yatim piatu di atas muka bumi. Bahkan diberikan kepada kita penolong yang lain yaitu Roh Kudus. Kita harus selalu mengingatkan diri sendiri bahwa kita ini anak
Allah. Seringkali kalau masalah sudah datang kita lupa siapa kita. Seringkali kita tidak tahu dan tidak ingat posisi kita anak Allah. Terlalu mudah kita lupa siapa kita. Terlalu mudah kita melupakan bahwa kita ini orang-orang yang ditebus oleh Allah. Oleh darah yang mahal. Dan menjadikan kita anak-anak Allah. Kita ini anak Allah. Amin Bapak Ibu. Yang amin cuma 2. Kita ini anak Allah. Amin. Kita ini bukan ponakannya Allah. Amin. Apalagi cucunya Allah. Bukan. Kita ini anak Allah. Ayah saudara panggil Bapa di surga apa? Bapa di surga. Tuhan Yesus dipanggilnya apa? Tuhan Yesus, kan begitu. Itu ayah saudara, orang tua saudara. Anak saudara panggil apa? Masa bilang engkong Yesus? Enggak kan? Ya tetap aja Bapa di surga. Semua panggilnya Bapa di surga. Tuhan Yesus. Karena Yesus tidak pernah punya cucu. Ponaan, enggak ada itu. Semua anak. Saudara itu anak. Bilang sama sebelah, gini-gini, Eke ini anak Allah. Gini-gini, saya ini anak Allah. Semua kita anak Allah. Tugas setan adalah membuat saudara lupa saudara anak Allah. Kalau saudara lupa identitas dirimu, you are in danger. Anda dalam bahaya. Setan maunya Anda lupa saudara itu anak Allah. Dan jangan pernah lupa itu. Apapun terjadi. Dan tahu bahwa kita anak Allah, kita mengerti Allah pasti peduli terhadap anaknya. Di mana ada orang tua tidak peduli pada anak? Enggak ada. Semua orang tua peduli pada anaknya. Bahkan pedulinya luar biasa. Anak baru lahir udah peduli. Besok sekolahnya di mana? Nanti universitasnya di mana? Nanti kawin sama siapa? Aduh, udah dipikirin. Hebat ya. Jangan-jangan anak baru lahir sebulan udah dibeliin apartemen, saudara. Udah. Karena apa? Begitu peduli. Kalau manusia peduli kayak begitu, apalagi Allah. Orang tua kerja keras. Pak, udah kaya masih kerja keras kayak begitu. Ngapain? Nikmati dong. Buat anak, Pak Hani. Anak cucu, Pak Hani. Buat anak. Hebat ya. Kalau manusia bisa peduli anak kayak begitu, masa yang di atas sana nggak peduli saudara? Coba pikir baik-baik. Dengan memikirkan itu, saudara tahu bahwa Allah peduli pada saudara. Damai sejahtera itu ada. Allah pasti bertanggung jawab pada anaknya. Percaya ini Bapak Ibu? Mana ada orang melahirkan anak lalu berkata, nah mulai sekarang kau yang penting sudah lahir. Udah 9 bulan di sini capek deh mama. Sekarang hidup sendirilah. Nggak ada. Tetap aja kita pelihara. Orang Indonesia pelihara sampai anak itu kawin. Sudah kawin pun tetap dipelihara. Sampai anak itu mengawinkan anaknya. Coba. Itu enggak hebat orang Indonesia. Orang bule umur 19 anak udah keluar dari rumah. Betul, umur 20 sedikit keluar dari rumah. Hidup sendiri. Bayar kuliah sendiri. Indonesia tuh nikmat Bapak Ibu. Sampai udah punya anak 3, 4 masih papanya yang biayai. Ciamik enggak itu? Itu hebatnya orang Indonesia. Itu cinta kasihnya meluber-luber. Nah, kalau Indonesia kayak begitu, apalagi Bapak di surga. Kalau manusia bisa berbuat baik kepada manusia seperti itu, bertanggung jawab seperti itu, apalagi Bapak di surga. Allah pasti punya maksud yang baik bagi setiap anak-anaknya. Tidak ada orang tua punya maksud jelek kepada anak. Kecuali orang tua yang abnormal. Semua orang tua yang normal pasti punya maksud baik untuk anaknya. Pasti. Apalagi Bapa di surga. Dia pasti punya maksud yang baik buat saudara dan saya. Itu sebabnya kalau menghadapi masalah, menghadapi gunung persoalan, menghadapi tofan kehidupan, nomor 1 ingat baik-baik. Saya anak Allah. Kalau saya menghadapi masalah, Allah akan turun tangan. Karena dia adalah Allah yang baik.
dan tahu bahwa aku adalah anaknya. Ini dulu. Tapi kalau saudara kehilangan identitas dan lupa identitas, betapa mudah saudara dan saya diombang-ambingkan di atas muka bumi ini. Mantan Presiden Afghanistan Muhammad Syahir Shah, 30 tahun hidup di pembuangan, lari ke negeri orang, lalu pulang ke Afghanistan pada tahun 2002, bulan Maret. Waktu dipastikan dia akan pulang, hari dia akan pulang, seluruh rakyat sambut dia. 32 provinsi, semua pejabatnya datang semua untuk sambut dia. Sambutannya sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka tidak pernah lupa dia mantan presiden bagaimanapun juga. Dia milik negara Afghanistan. Apapun terjadi pada saudara dan saya, ingat, Allah tidak akan pernah lupa siapa saudara dan saya. Sorga pasti turun tangan karena kita adalah anak. Kalau saudara itu belajar membaca kisah-kisah marinir di Amerika, maka saudara akan tahu marinir itu dilatihnya kerasnya luar biasa. Pilihannya selalu pakai baju putih. Itu tidak pernah kotor dan tidak pernah noda. Latihannya itu luar biasa. Saya mendengar kisah mengenai latihan marinir di Amerika karena ada orang Malang pindah Amerika jadi marinir di Amerika. Ini cerita waktu saya masih sekolah dulu, kuliah di Amerika. Bangga dia cerita bahwa dia orang Indonesia jadi marinir. Jelas jadi warga negara. Latihannya dia bilang kerasnya luar biasa. Tapi kalau sudah jadi, kita bisa kalahkan orang itu begitu banyak sendirian. Combat one on one dengan siapapun kita nggak pernah takut. Tapi satu yang sangat menarik. Kalau satu tim marinir itu dikirim ke satu daerah. Lalu satu ketembak, satu cedera, satu luka. Dan dia tidak bisa berjalan. Terkapar di situ. Tidak ada orang lain pulang. Timnya tidak akan pulang tanpa dia. Mau dia mati, mau dia sekarat, mau dia berdarah model apapun. Mau dia ada di tengah musuh sekalipun. Timnya tidak akan pulang tanpa dia. Itu marinir. Mereka akan fight dan menyerahkan nyawanya demi yang satu itu. Apapun harganya yang dibayar, mereka akan bayar. Itu hebatnya. Kenapa? Relationship antar mereka luar biasa. Hubungan kita dengan Allah adalah Bapa dan anak. Itu hubungan yang sangat luar biasa. Apapun terjadi, maka Allah dan sorga akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah saudara. Amin Bapak Ibu. Itulah yang harus kita pegang. Di dunia saudara tidak sendirian. Di dunia ini engkau bersama dengan dia. Karena firman-Nya berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Selalu ingat, apapun masalah saudara selalu ingat. Identitas saudara, engkau anak Allah. Tidak akan dibiarkan sendirian. Kalaupun sekarang sedang menghadapi masalah, ingat baik-baik. Engkau anaknya. Dia pasti turun tangan. Yang kedua kita lihat bersama-sama. Bagaimana caranya supaya damai sejahtera itu tidak hilang begitu aja. Bagaimana pelihara damai sejahtera kita. Yang kedua mengajarkan. Selalu ingat Allah itu sangat berkuasa. Selalu ingat.
Allah itu sangat berkuasa. Apapun medan pertempuran di depan kita, ingat baik-baik, Allah sangat berkuasa. Ini yang kita harus taruh. Murid-muridnya hilang itu. Karena dari cara panggilnya aja udah beda. Tidak dipanggil Yesus itu Allah, Bapa, tapi dipanggilnya guru. Guru, guru, engkau nggak peduli, kami binasa. Tapi disitulah murid-murid berpikir, supaya Yesus ini loh, kita ini sedang sibuk menyelamatkan diri. Engkau Yesus tidur-tiduran. Enak banget. Mungkin pula membangunkannya sudah gak sopan cara membangunkan. Orang masih tidur sudah dimarahin kayak begitu. Yesus bangun. Mereka pikir Yesus bangun, Yesus mau ambil cedok. Lalu keluarkan, nguras air juga dari dalam perahu kayak mereka. Mereka pikir Yesus akan bangun lalu gopoh. Aduh gimana nih? Aduh. Yesus bangun. Yesus mendemonstrasikan kuasanya. Teduhlah, tenanglah. Langsung. Kalau masih 30 menit gak kelihatan bedanya. Tapi kalau langsung beda. Itu sebabnya mereka bilang, ini orang apa ini? Kok bisa perintah taufan, angin dan air? Yang kayak begini ini dibutuhkan sekali di Jakarta dan tempat-tempat lain. Karena dia penuh dengan kuasa. Itu hebatnya. Kita harus tahu kuasa Allah memberikan kita damai sejahtera. Kuasa Allah itu akan membuat kita damai sejahtera. Ketika murid-murid lihat demonstrasi kuasa Allah, apa yang terjadi pada hati mereka? Damai sejahtera. Damai. Wow. Mereka jadi takut. Takut dan heran kepada Yesus. Takut. Tadi membangunkan Yesus itu gak sopan. Sekarang jadi takut. Orang apa ini? Orang apa ini? Ini saudara. Kita belajar lihat dalam hal ini. Kuasa Allah akan membuat kita damai. Fokuslah pada Allah. Karena Allah memberikan damai sejahtera itu. Kalau kita hidup mau damai sejahtera, kita harus belajar fokus pada Allah. Kalau kita fokus pada masalah, masalah itu menguras damai sejahtera. Bukan tidak boleh lihat masalah. Bukan tidak boleh kita memikirkan mengenai masalah dan jalan keluar. Tapi Yesus mengajarkan, serahkanlah masalahmu, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Casting out all your fears unto God, for He cares for you. Dia peduli padamu. Kita tidak dilatih menjadi orang Kristen yang buta mengenai masalah, menyangkal masalah, ada dibilang tidak ada. Mengabaikan masalah, masalah besar dibilang kecil. Tidak. Orang Kristen harus jujur. Masalah besar bilang besar. Masalah kecil bilang kecil. Kalau engkau lihat masalah besar, jangan lupa juga bilang bahwa Allahku lebih besar dari masalahku. Sebesar apapun masalahku, Allahku lebih besar dari engkau. Gitu. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mengarahkan diri untuk belajar fokus pada Allah dan kuasanya dan hadiratnya, maka ketika saudara lihat masalah, engkau tetap punya damai sejahtera. Yang sering kali terjadi adalah kita lihat masalah dengan kekuatan diri sendiri. Kita lihat masalah dengan kacamata kita sendiri. Kita harus belajar lihat masalah dengan kacamata Allah. Kita harus belajar melihat masalah dalam kuasa Allah dan dalam cara pandang Allah. Ini kekurangan kita semua. Kita hanya melihat masalah dalam cara duniawi dan cara manusiawi. Kita harus belajar lihat masalah dari cara pandang firman dan cara pandang Allah. Amin Bapak Ibu.
Itu yang memberikan damai. Kita harus percaya kuasa Allah. Karena itulah yang akan membawa damai dalam hidup. Murid-murid itu tetap di dalam perahu yang sama. Tapi satu perbedaan, mereka punya damai sejahtera. Karena mereka melihat dan menyaksikan kuasa Allah. Kuasa Allah itu bukan hanya untuk satu macam manusia, dua macam manusia. Kuasa Allah adalah untuk semua kita. Asalkan kita mau belajar berharap padanya. Belajar beriman kepadanya. Ketika ada masalah, sebenarnya yang Tuhan mau dari kita, iman kita, percaya kita kepada Dia, bukan kepada masalah itu. Saya baru dari Luwuk dengan Ibu Agnes diundang pelayanan. Tidak pernah seumur hidup ke Luwuk. Dulu waktu SMP punya teman dari Luwuk. Banyak cerita mengenai Luwuk. Bayangin dari SMP, sekarang baru sempat ke Luwuk. Luwuk itu bagus, kayak Itali Bapak Ibu. Kalau malam kayak Hong Kong, itu pegunungannya itu lampu semua. Kayak kita kalau ke Tretes lihat lampu dari jauh, kalah banyak. Ini banyak sekali. Dan mereka pun bangga. Pak Hani, Luwuk ini kalau malam kayak Hong Kong. Kalau siang mereka jawab kayak singkong. Dan mereka yang jawab, bukan saya. Perjalanan dari Surabaya ke Makassar, hujan lebat. Pesawat goyang. Goyang sekali, atas bawah begini, goyang begini. Saya lihat Ibu Agnes, tutup mata dia. Saya lihat dia, komat kamit. Pasti bahasa roh. Tambah jalan, tambah goyang. Gak berhenti goyangnya. Tangannya mulai cari tangan saya. Dapat paha saya, dipegang paha saya. Pertama cuma dipegang aja. Goyangannya tambah, diremas paha saya. Oh, tegang dia. Saya tutup mata. Dikira saya tidur. Enggak juga. Siapa bisa? Goyang juga. Tapi saya berdoa, serahkan pada Tuhan. Takut? Enggak. Karena saya tahu pekerjaan saya di atas muka bumi belum selesai. Enggak akan dia jatuh. Enggak akan. Makanya pekerjaan di bumi harus saya tambah-tambah banyak. Supaya jangan selesai-selesai. Soalnya kalau selesai naik saya. Jadi jangan. Kasih saya kerjaan lebih banyak. Gak apa-apa. Karena Tuhan bilang, ini anak hambaku ini bekerja dengan baik. Oke, kerjanya banyak, jangan di stop. Kalau sudah kurang kerjaan, daripada nganggur kau di bawah, penuh-penuhin bumi, naik ataslah. Begitu nanti saudara, capek saya di atas nanti. Sendirian. Goyang. Waktu sudah reda, Ibu Agnes buka mata tanya, kamu enggak takut ya? Enggak. Sungguh enggak takut? Enggak. Buat saya goyang begini masih enggak takut. Karena saya pernah alami goyang yang sangat berat. Dari Jakarta ke Surabaya waktu pulang dari Israel. Janjian makan sama teman-teman semua. Entar kalau turun 2 minggu enggak makan makanan Indonesia. Soto ya? Oke, soto. Di Ambengan sana. Dalam perjalanan Jakarta-Surabaya, saudara. Goyangnya luar biasa. Dia goyang begini. Udah capek goyang begini. Terus begini. Saya rasa banget nih. Hilang kendali. Oh, di situ saya takut. Langsung saya mikir. Rumah saya siapa yang dapat ya? Uang saya di bank gimana nih? Mobil gimana? Mari mikirin. So. Itu baru pertama kali saya pernah kaget. Dan karena bukan goyang. Tapi dia hilang kendali. Seperti layang-layang hilang kendali. Di situ saya berdoa. Itu sebelah itu pendeta juga. Saya cuma tahu dari gereja lain. Tapi bukan rombongan saya. Itu kursinya patah. Saudara pernah goyang sampai kursi patah. Itu kursi patah. Bukan karena dia obesitas. Bukan. Memang goyang sampai patah. Saya lihat, goyang sampai patah kayak begini. Pendeta punya lagi. Iya. Tapi saya lihat dia udah gak terlalu banyak kerjaan sih. Berdoa saudara. Itu pesawat balik saudara. Turun begini. Saya rasakan balik.
lurus terus. Wow. Damai sejahtera. Saudara tahu, turun di Juanda. Saudara tadi bilang mau makan, gak jadi, batal, dredegnya gak selesai. Ya pulang aja ya, pulang aja, gak jadi makan ya, makan sendiri-sendiri ya. Ya. Dredegnya belum selesai. Pada saat yang seperti itu, harus punya satu pemikiran, kuasa Allah itu dahsyat. Tuhan itu sangat berkuasa. Ini yang harus diingat. Dan kalau kita ingat itu indah. Saya membaca kisah mengenai seorang pendeta namanya Benjamin Kwasi. Dia itu datang dari Nigeria, di kota namanya Jos. Kumpul dalam satu reuni ibadah 200 hamba Tuhan. Kejadiannya adalah pada bulan Maret 2009, pendeta ini dikejar orang-orang berandalan. Rumahnya didatengin, tetapi dia nggak ada. Istrinya diseret dari dalam rumah sampai di halaman, dipukulin sampai berdarah oleh begitu banyak berandalan. Lalu ditinggal pergi terkapar sakit dan berdarah. Ketika suaminya pulang ditolong, istrinya bawa masuk rumah sakit, butuh waktu beberapa waktu, istrinya sembuh. Itu Maret 2009. Aneh. Orang ganggu orang kok ada anniversary-nya. Maret 2010 diulangi lagi. Berandalan yang sama datang, pas kali ini pendetanya ada. Tarik keluar, pukulin, lalu mereka bawa pedang sudah. Mau bunuh. Lalu pendetanya bilang, ini kisah nyata. Pendeta Benjamin berkata, sebelum kamu bunuh saya, kamu semua, saya minta permintaan terakhir saya. Apa itu? Izinkan saya berdoa lebih dahulu. Setelah itu silakan bunuh. Dia bilang, oke, doa sana. Wah, doa saudara. Berlutut dan doa. Doa. Kalau doa sudah begitu, mana mau doa pendek-pendek? Ya, perpanjanglah. Supaya masih bisa hirup oksigen. Doa agak panjang. Tiba-tiba ada yang pegang bahunya. Kaget dia. Dia lihat istrinya. Dia bilang, ngapain kamu di sini? Masuk ke dalam kamar. Masuk rumah sana. Di mana kamu berada? Aku pun berada. Doa sama-sama. Dua orang berdoa suami istri. Doa. Pundak satunya ada yang megang. Jelup. Kaget dia lihat. Anaknya pegang pundaknya. Papanya bilang, nak lari. Masa depanmu masih panjang. Lari, cepat lari, tinggalkan papa mama. Ngapain lari pak? Kamu nanti dibunuh juga. Lari. Pak, siapa mau bunuh? Nggak ada orang di sini, lihat. Bapaknya lihat, nggak ada orang. Jadi waktu mereka berdoa, ini berandalan-berandalan hatinya diubah Tuhan. Mereka ditinggalkan. Tuhan bisa ubah hati manusia. Pada waktu yang begitu genting, Tuhan beracara. Karena Tuhan tahu dia anakku. Dan aku akan tunjukkan kuasaku kepadanya. Berandalan itu pergi Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ini menjadi kesaksian bagi mereka. Saudara bisa lupa identitas saudara. Allah tidak pernah lupa identitas saudara. Bahwa engkau anaknya. Saudara bisa lupa kuasanya. Allah tidak pernah lupa kuasanya. Dia sanggup menolong saudara. Apapun masalah saudara. Jangan bawa itu ke paranormal. Jangan bawa itu ke dukun. Tidak perlu engkau pergi ke orang pinter. Tuhanmu di sorga tahu. Allah di sorga tahu. Dia bapamu, engkau anaknya. Dia punya kuasa. Kuasa itu adalah juga untuk saudara. Menolong saudara. Apapun masalah saudara. Belajar memberikan itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang menolong hidup saudara. Supaya damai sejahtera itu ada dalam hidup saudara. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.